yakin mati, maka berbuatlah untuk persiapan engkau mati. Ingat, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebahagia apapun kita di dunia ini, tidak mampu menyogok malaikat maut untuk mengakhiri ajal kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab yang baru ini judulnya Mawa'iz fil Ahaditsil Qudsiyah. Kitab nasihat melalui hadis-hadis qudsi. Yang mana kitab ini saya pilih karena merupakan salah satu kitab yang tidak terlalu panjang pembahasannya, namun sangat bermanfaat bagi kita dan isinya penuh nasihat yang luar biasa untuk kita semua. Dan kitab ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali, atau yang biasa kita kenal dengan Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu atau yang bisa kita sebut dengan Imam Al-Ghazali. Kitab ini semua hadis di dalamnya, kurang lebih ada 38 hadis. Itu hadisnya hadis qudsi semua. Hadis qudsi itu saya ulangi lagi, hadis yang mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, namun bahasanya melalui susunan kata daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an alif lam mim, Allah turunkan alif lam mim, Nabi mengajarkan alif lam mim. Tapi kalau hadis qudsi, Allah mengatakan ini, Nabi menyampaikan dengan bahasanya sendiri. Maka hadis qudsi ini merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja mempersingkat waktu, kita mulai dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tazkiratul lil ibad wa taqwiyatul lil muttaqin minal muslimin ila al ibadah wassalam ala sahibil millah at-tahirah wa ridwan ala alihi wa ashabihi wa alihim wa ala man tabi'ahum bi ihsan wal ulama'il ummah fi kulli zaman. Kitabul Mawa'iz fihi hasanah nafi'ah naf'anallahu biha. Langsung kepada hadis pertama, Mawa'iz ula, mau'izatul ula, nasihat pertama. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melalui hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Ya bani Adam, wahai sekalian manusia. Ini ingat, bukan Nabi yang mengatakan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai sekalian manusia. Ajibtu liman aikana bil mauti kaifa yafrah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, wahai anak Adam, ajib itu aku heran, aku bingung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, liman aikana bil maut, terhadap orang-orang yang yakin akan kematian. Kaifa yafrah, tetapi bagaimana ia masih bisa bergembira. Wa ajibtu liman aikana bil hisab kaifa yajma'ul mal, dan aku heran atas orang-orang yang meyakini hisab itu ada, hitungan Allah itu ada, yaumul hisab itu ada, kaifa yajma'ul mal, tetapi bagaimana dia bisa mengumpulkan hartanya sebanyak mungkin. Kita stop di sini dulu. Poin pertamanya, Allah Subhanahu wa ta'ala heran dengan kita semua, heran dengan seluruh manusia. Apa kata Allah? Ajib itu, aku heran terhadap orang-orang yang meyakini kematian,
masih bisa bergembira. Maka daripada itu kita semua yang hadir di masjid ini, bahkan yang tidak hadir pun meyakini bahwa kematian itu ada. Tapi kita sering lupa, malah berbahagia, malah bersenang-senang dengan kehidupan kita yang sementara ini. Ingat, darud dunya sa'ah. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Sa'ah itu artinya jam. Kalau artikan secara aslinya itu hanya sedetik menurut para ulama. Bagaimana kita bisa senang-senang di dunia ini? Bagaimana kita bisa bergembira di dunia ini? Kalau kita yakin akan kematian, maka jangan sekali-kali larut dengan kebahagiaan di dunia. Ingat, apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau engkau tahu apa yang ku tahu, maka engkau semua menangis. Seandainya kita dikasih ngelihat azab kubur itu, nangis. Sekarang bayangin, sering beredar di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya. Ada video dari bawah di dalam kubur itu menghadap ke atas. Bayangkan kita lagi tiduran menghadap ke atas dengan ruangan yang sempit, ditutup pula. Dan itu semua kita akan merasakannya. Apa yang mau kita banggakan dengan kehidupan dunia? Bersenang-senang larut dengan kehidupan dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, kalau kau yakin mati, maka berbuatlah untuk persiapan engkau mati. Ingat, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebahagia apapun kita di dunia ini, tidak mampu menyogok malaikat maut untuk mengakhiri ajal kita. Makanya lanjutannya, wa ajibtu liman ayqana bil hisab kaifa yajma'ul mal. Hari ini kita melihat orang-orang yang mengumpulkan harta, padahal dia tahu harta itu yang akan memperlambat dia masuk surga. Jangan dikira harta yang banyak itu duluan masuk surga. Makanya ada satu kisah, seorang kaya nyari orang siapa yang mau dikubur, tapi dikubur dengan kampak. Ada satu orang mau, dikuburlah bersama kampaknya, dikasih kampaknya ke orang tersebut, dikubur bersama kampaknya. Dan orang itu mau, kenapa? Dijanjikan hadiah yang luar biasa. Dikuburlah orang itu bersama kampaknya, orang yang mau. Pas dikubur, sekian waktu dikubur, diangkat lagi sama orang yang menjanjikan hadiah tersebut. Apa kata orang yang dikubur itu? Saya nggak mau hadiahnya. Masalah kapak satu aja dipertanyakan sama malaikat, begitu luar biasanya. Dapat dari mana kau kapak nih? Siapa yang ngasih kapak nih? Orangnya dapat dari mana nih kapak? Kapak ini kau pergunakan buat apa? Setelah kau gunakan, kau gunakan untuk mencari yang halal. Apa yang haram? Untuk menafkahi keluarga atau untuk menafkahi orang lain? Sudahkah kau melakukan perbuatan yang baik melalui kapak ini? Baru kapak, belum yang lain. Maka Allah heran dengan kita semua. Kok kita sudah yakin mati itu datang, sudah yakin ada hari perhitungan, masih juga mengumpulkan harta. Jadi jangan salah definisi bahwa orang yang kaya ntar hisapnya paling mudah. Enggak, paling lama hisapnya. Maka yang bisa membantu kita ketika mendatangnya kematian hanya amal kita. Yang menemani kita hanya amal kita. Ya, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, wa ajibtu liman ayqana bil qabri kaifa yadha. Aku heran terhadap orang-orang yang meyakini akan kubur, akan dikuburkan, tapi masih bisa tertawa. Semua kita ini akan kembali ke tanah. Tadi seperti saya ceritakan, coba bayangin lahat itu, kalau bahasa sini apa lahat itu? Liang itu, kecil banget. Udah kecil, mending kalau dikasih lebar di dalamnya, ditutup, didempet lagi papannya ke kita. Bantalnya apa? Cuman tanah. Kita yakin kita semua akan mengalami itu semua. Kok kita masih bisa tertawa?
7 langkah orang yang mengantarkan kita dari kubur kita lari atau berjalan meninggalkan kubur kita, 7 langkah malaikat mungkar nangkir datang menanyakan kita, marrabbuka. Hari ini kita tahu Tuhan kita Allah, hari ini kita tahu Nabi kita Muhammad, hari ini kita tahu kitab kita Al-Quran, hari ini kita tahu kiblat kita Ka'bah. Tapi kalau tidak ada amal yang baik semasa hidupnya, tidak pernah berbuat baik, banyak menyakiti hati orang lain, maka ketahuilah berat lisan kita untuk mengucapkan itu semua. Jadi kalau kita yakin dengan kuburan itu akan kita tempati, maka perbanyaklah berbuat amal baik untuk menemani kita di alam kubur. Itu baru alam kubur, belum alam yang lainnya. Ini di dunia udah menderita, di kubur disiksa. Lah kapan senangnya? Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, wa'ajibtu liman aikana bil akhirah kaifa yastari. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku heran dengan orang-orang yang yakin dengan hari akhir, kaifa yastari, tapi dia masih bisa merasa tenang. Kita yakin semua hari akhir itu akan datang kepada kita. Ingat, penentuannya di situ. Surga, neraka. Penentuannya di situ. Tapi di dunia kita masih asik bersenang-senang, masih bisa berasa tenang. Sholat santai, Allahu Akbar, Allahu Akbar di masjid azan. Hayo gitu. Lanjut gawe ini. Yang ngarif. Bagaimana kita akan melewati hari akhirat dengan senang, dengan bahagia, dengan tenang? Kalau di dunia kita sudah merasa tenang dengan kehidupannya, sudah merasakan tenang dengan segala ujian dunia ini. Ingat, semua ini fana, hanya sementara. Istri yang kita cintai, saking cintanya kita sama istri kita, kita rela bertengkar sama ibu kita. Itu nggak mau nemenin kita, padahal tiap malam tidur sama kita. Ibu yang melahirkan kita, ketika kita mati pun kalau ibu kita mau dikuburkan barang kita hidup-hidup, nggak akan dibolehkan. Kenapa? Tidak ada satupun yang bisa menemani kita kecuali amal perbuatan kita. Ingat, jangan pernah merasakan ketenangan hidup di dunia kecuali sudah berbuat baik. Boleh merasa tenang, tapi tenang karena sudah mengerjakan kebaikan. Tenang dengan perbuatan baik, tenang dengan amal soleh yang selalu ia istiqomahkan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, wa ajibtu liman aikana bid dunya wa zawaliha kaifa yatma'inna ilaiha. Dan aku heran kepada kata Allah terhadap orang-orang yang meyakini dunia dan kesirnaannya, tapi orang-orang tersebut masih bisa merasa tenang di sisinya. Padahal kita tahu dunia ini hanya sementara. Kita tahu kita akan mati. Kita tahu napas yang Allah titipkan kepada kita ini enggak milik kita. Kita tahu mata yang kita pergunakan untuk melihat tidak milik kita, rambut yang tumbuh di kepala kita tidak milik kita, gigi yang kita pakai makan tidak milik kita, lisan yang kita pakai bicara tidak milik kita. Ingat, dalam surah Yasin dikatakan al-yauma la tukallimu. Ayo. Yang mana ntar datang suatu hari al-yauma la tukallimu aidi, tangannya, kakinya, semuanya berbicara karena nggak punya kita, cuma dititipin kepada kita. Tangan, ngapain absar selama hidup di dunia? Kerjaannya manggil-manggil cewek itu nggak jelas.
ngasih isyarat. Hei mata, apa yang Absar gunakan selama, apa yang Absar lihat selama di dunia? Melihat yang enggak baik. Ya Allah. Hei kaki, kemana Absar melangkah selama hidup di dunia? Ke tempat-tempat maksiat. Semuanya bukan milik kita. Bahkan rambut yang tumbuh di kepala kita bukan milik kita. Hanya satu milik kita, amal kita. Jangan kira ini mata milik kita, gigi milik kita, hidup milik kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya apa? Akan datang suatu hari yang mana mata kita, semuanya anggota tubuh kita akan berbicara. Perut yang kita gunakan untuk menyimpan makanan yang kita punya. Apa kata perut? Ya Allah nanyakan perut, "Oi perut, selama Absar hidup di dunia, yang kau olah di perutmu itu makanan halal atau makanan haram? Makanan haram, makanan subhan atau makanan halal? Makanan subhan." Coba, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, tugas kita harus yakin bahwa dunia ini bukanlah rumah yang paling nyaman bagi kita, bukanlah tempat yang paling tenang. Karena tempat yang paling tenang itu adalah surga. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, telinga, mata kita tidak mampu membayangkan keindahan surga. Yang namanya Telaga Kausar itu kita gak mampu bayangkan. Yang namanya hurun ain kita gak mampu bayangkan. Bidadari surga itu kita gak mampu bayangin. Ini istri kita jelek di rumah, dandan gak pernah. Kalau kita balik rambutnya kucel, mukanya asem. Ketika di surga, cantiknya luar biasa. Kenapa? Itu cantik yang kita bayangkan itu nggak bisa pakai akal nurani kita, nggak bisa pakai akal sehat, nggak mampu. Nggak ada satupun benda di atas dunia ini yang mampu mengibaratkan, yang mampu menggambarkan keindahan surga. Tikar, kursi, meja, nggak ada yang mampu menggambarkan keindahan surga. Walaupun kita punya meja gelas dari emas, belum tentu seindah gelas di surga. Itu kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, jangan sekali-kali kita bersandar, kita merasa tenang, kita merasa nyaman hidup di dunia ini sebelum kita memperbanyak amal saleh. Selanjutnya, wajibtu liman huwa alim bil lisan, jahilun bil qalbi. Dan aku heran terhadap orang-orang yang lisannya pinter. Kalau ngomong apa baik dia omongin, bisa semua meyakini orang. Tapi jahilun bil qalbi, hatinya bodoh. Allah heran dengan orang yang demikian. Maka daripada itu, apa yang mestinya keluar di lisan kita, itulah yang ada di dalam hati kita. Karena itu yang Allah ajarkan terhadap kita. Oh, kamu tuh baik. Oh, kamu tuh begini. Tapi di belakangnya kita mencacinya. Tapi di belakangnya kita memakinya. Tapi di belakangnya kita mencemoohnya. Itu namanya alim bil lisan, jahil bil qalbi. Apalagi, mohon maaf, kayak saya. Kalau ngajar pinter banget, kalau ngasih ceramah pinter banget, tapi hatinya bodoh, nggak pernah berzikir kepada Allah, percuma. Apa yang saya baca, hafal Bukhari, hafal Al-Muslim, hafal Quran, suaranya bagus kalau ngaji, kalau ngajar orang paham semua. Tapi kalau hatinya bodoh, hatinya nggak pernah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka percuma. Ingat, yang pertama kali masuk neraka di kalangan kaum muslim adalah orang alim namun tidak pernah berbuat seperti apa yang ia ucapkan. Itu pertama kali masuk neraka. Jadi, terutama saya. Kita nggak tahu. Di depan ini, hari ini saya duduk di depan. Entar di padang mahsyar mungkin saya akan mencari mamang-mamang sekalian, uak sekalian. Wah, maafin saya karena ketika saya ngaji
saya nyindir Pak. Mang, maafin saya ketika saya ngaji, saya nyindir Mama, saya ngomongin Mama. Kita nggak tahu. Maka daripada itu, jangan sekali-kali alim bil lisan, jahil bil qalbi. Harusnya alim bil qalbi wa alim bil lisan. Hatinya pintar berzikir, hatinya tahu siapa Tuhannya, dan mulutnya bisa berucap seperti hatinya. Bukan mulut berucap sendiri, hati bertolak belakang dengan mulutnya. Nauzubillah wal iyazbillah. Wa ajibtu liman yadharu bil ma wa huwa ghairu tahir bil qalbi. Dan aku heran terhadap orang-orang yang sering bersuci menggunakan air. Kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya berwudu, mandi wajib dan lain sebagainya. Namun hatinya tidak bersih. Ingat, jangan sesekali kita sudah bersuci, sudah berwudu, tapi hati kita nggak bersih. Dan aku heran dengan orang-orang yang demikian. Seharusnya wudu yang kita pakai sholat menggambarkan kesucian hati kita, menggambarkan kejernihan hati kita. Maka daripada itu, tugas kita bukan hanya sekedar sholat, tapi menjaga sholat kita. Kalau hanya sekedar sholat, orang gila pun bisa diajarkan sholat, bocah kecil pun bisa diajarkan sholat. Banyak sekali ini kita melihat ada orang gila jalan-jalan ketika azan sholat. Nah, kalau kita sholat tidak mampu menjaga sholat kita, kurang lebih kita seperti orang itu. Apalagi sudah waktunya sholat, tidak sholat, berarti lebih gila daripada orang gila. Dua orang yang boleh meninggalkan sholat, satu orang lupa, dua orang gila. Orang lupa harus mengkodokkan sholatnya. Kalau orang gila nunggu waras baru boleh mengkodokkan sholatnya. Nah, kalau ada orang nggak sholat datang azan, berarti lebih gila daripada orang gila. Ingat saya kata guru saya, kalau ada orang azan dia nggak sholat sampai masuk waktu sholat berikutnya, nah itu panggil gila. Karena dalam syarat sholat, kalau orang gila nggak boleh sholat, nggak sah sholat. Nah, jadi kalau ada orang nggak sholat berarti gila. Kemungkinan besar lebih gila daripada orang gila. Kalau orang gila diangkat kewarasannya, kalau ini masih ada akal sehatnya, akal jernihnya, namun nggak mau sholat, berarti lebih gila daripada orang gila. Nauzubillah waliyahzubillah. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam diskusi ini, wajibtu liman yastaghilu bi uyubin nas wa huwa ghafilu an uyubihi nafsihi. Dan aku heran terhadap orang-orang yang sering ngomongin aib-aib orang lain, tapi dia selalu menutup aibnya sendiri. Maka daripada itu, jangan sampai kita selalu ngomongin aib orang lain, tapi kita lupa dengan aib kita sendiri. Semut di seberang kali kelihatan, sedangkan gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Ngomongin orang baik tiap hari. Oh dia itu kalau berdagang sering. Oh dia itu kalau kerja sering bolos. Oh dia itu di tempat kerjanya sering nyakitin temennya. Padahal dia lupa, dia sendiri juga begitu. Kebanyakan orang yang sering ngomongin orang lain, dia demikian. Kadang lebih parah daripada orang diomongin. Maka daripada itu, jangan sampai Allah heran dengan kita. Kita sering ngomong aib orang lain, kejelekan orang lain, namun lupa terhadap kejelekan kita sendiri. Seandainya dibongkar sama Allah aib kita masing-masing yang si tahu nih, nggak ada teman lagi kita di dunia ini. Nggak ada lagi yang mau berteman sama kita. Allah masih baik sama kita, ditutup aib kita. Coba kalau dibongkar semua aib kita, kemana kita mau berpijak? Karena kemungkinan besar semua orang bakal benci kepada kita. Karena hampir setiap tetangga kita, teman kita, keluarga kita, bahkan emak bapak kita pernah kita omongin kejelekannya.
pernah kita bongkar aibnya. Nauzubillah wal iyadzubillah. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Au liman ya'lamu anna Allah ta'ala muttali'u 'alaihi kaifa ya'sihi." Allah juga heran, atau Allah juga heran terhadap orang-orang yang apa ia lakukan itu Allah ketahui, tapi dia masih bermaksiat. Allah heran terhadap orang yang tahu kalau Allah itu tahu dia bermaksiat tapi tetap bermaksiat. Coba, apapun yang kita kerjakan Allah tahu. Awas-sami, as-sami, Allah basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah al-awwal wal akhir, Allah yang pertama dan Allah yang terakhir. Al-hayyu la yamut, yang maha hidup enggak pernah mati, cuma Allah. Kemana kita mau nyumput? Kemana kita mau bersembunyi? Apa yang mau kita sembunyikan? Di depan orang tua kita bisa kita ngomong, enggak mak saya berbuat demikian, enggak pak saya berbuat demikian. Di depan anak kita masih bisa bersembunyi. Di depan teman-teman kita masih bisa bersembunyi. Tapi di depan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa bersembunyi. Walaupun bumi ini luas, kemana kita mau lari, tetap Allah tahu. Bahkan kita mau pindah pun ke planet lain, Allah tahu. Dan kita sadar Allah tahu seluruh perbuatan kita, tapi kita masih berani berbuat maksiat. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ingat, yang punya barang sudah pasti tahu kualitas barangnya. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu kualitas kita. Allah tahu kualitas kita, Allah tahu kebaikan kita, Allah tahu keburukan kita. Jadi jangan merasa sekali merasa apa yang kita perbuat Allah nggak tahu. Apalagi yang tahu, yang merasa tahu bahwasanya Allah tahu, Allah melihat apa yang ia melakukan, tapi masih berani bermaksiat. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sesekali berbuat maksiat padahal kita tahu Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Kita ini baru nazar, paling tinggi level kita ro'ah. Kalau Allah itu sudah basir, di atas segala-galanya level penglihatan Allah. Kalau nazar itu baru pakai mata, kalau ro'ah itu pakai hati nurani. Kalau Allah bukan mata, bukan hati nurani. Tahu kenapa? Level penglihatan Allah itu nggak bisa disamakan dengan level penglihatan manusia. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Au liman ya'lamu annahu yamut wahdah." Atau terhadap orang-orang yang tahu bahwa dia akan mati sendiri, nggak ngajak temannya. Giliran mati mah kita nggak bisa ngajak teman kita. Kita ajak pun teman kita bunuh diri, kalau belum jadwalnya mati nggak mati dia. Dan kita tahu kalau kita mati itu pasti sendiri, nggak bareng-bareng. Wa yadkhulul qabr wahdah, dan dia tahu kalau dia akan dikuburkan sendiri. Wa yuhasabu wahdah, dan dia tahu dia akan dihitung amalnya sendiri. Kaifa yasta'nisu bin nas, apa kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia merasa tenang bersama orang lain. Kita tahu mati sendiri, dikubur sendiri, dihisab amal kita nggak digabung sama amal orang lain, amal kita sendiri yang bisa. Tapi kita masih percaya sama orang lain, masih bergantung sama manusia. Ini Allah yang berkata, kita masih bergantung sama manusia. Allah heran yang demikian. Masa bergantung dengan ciptaannya, bukan bergantung sama pencipta.
Seharusnya selaku manusia yang berakal, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bergantung terhadap manusia. Lanjutannya, la ilaha illa ana haqqa, tidak Tuhan selainku yang hakiki, kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan abdi wa rasuli, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hambaku dan utusanku. Jadi ingat, pesan terakhir ini mendalam. Kita sholat, nggak usah mikirin sholat orang lain, pikirin aja sholat kita. Kita berbuat baik, nggak usah lihat orang lain, pikir aja diri kita sendiri. Dan nggak usah bergantung pada orang lain. Siapapun yang bergantung selain Allah, apa kata Allah? Maka carilah Tuhan selain Rabban siwaya, carilah Tuhan selain buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemana kita mau nyari Tuhan? Tuhan yang kebanyakan hari ini hancur. Tuhan kita yang paling luar biasa. Kau nggak punya, minta, kata Allah, ud'u astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, minta kepadaku, kata Allah, astajib lakum. Absar, saya sudah doa sama Allah, saya sudah minta sama Allah, tapi belum dikabulkan juga. Ketahuilah, Allah masih menginginkan kita selalu berdoa kepadanya. Dan Allah sangat mencintai doa-doa hambanya yang selalu meminta kepadanya, bukan meminta ke selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja poin pertama, mau'izah ula. Insyaallah ke depannya kita masuk ke mau'izah tsani.